Baraya, kalau Baraya mau jadi agamawan tapi cepat kaya, niatnya emang udah jelek sejak awal, maka jangan jadi Kiai NU. Kemudian setelah mendengarkan keindahan suara Abu Musa al-Asy'ari yang membacakan Al-Quran, Rasulullah bersabda, sungguh aku telah dikasih oleh Allah seruling dari beberapa serulingnya keluarga Nabi Daud. Bisa jadi emas itu Pak Kunir Pak. Bisa, dengan Mas, membaca Nurbuat itu bisa Pak. Mas, ya? Saya jamin bisa jadi Mas, emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol kali ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang gendel. Ngolah pikir dengan apa? Serius tapi santai. Oke, di sini kita mendapatkan fenomena Ustadz Salafi yang katanya mantan NU dan sudah punya santri. Biasalah fenomena kayak gini teman-teman ya. Ada muslim jadi mualaf, ada muslim murtad atau apalah perpindahan habitat gitu biasa teman-teman. Sekarang kami ceritakan bahwa kami mantan pemain tahlilan dulu ya. Nah, Oke. Dari sini dia sudah mengatakan dia pemain tahlilan, bukan mengamalkan tahlilan teman ya. Karena kalau mengamalkan tahlilan pasti diamalkan. Apa tujuan ulama? Apa tujuan amalan tahlilan? Mendoakan mayit, kemudian kepada yang hidup ini berefek diamalkan. Bahwasanya semakin hari hidup ini akan semakin mendekati kematian, bos ya. Tapi kalau supaya kita ingat mati kan gitu kalau diamalkan. Tapi kalau memang main-main bos ya kayak gini jadinya langsung pindah ke Salafi karena main-main ya. Main-main kayak tahlilan jual-jual. Ya mungkin dia dulu main-main tahlilannya la ilaha illallah la coel temannya la ilaha illallah koplak temannya. ada satu doa namanya doa Nurbuat ya. Ketika kami bacakan malam Jumat yang disebutkan faedahnya akan mendatangkan raja jin, itu tidak ada raja jin yang datang. Oke. Berarti fix ya, ini orang ini jika benar dia NU dulu orang ini jalur dukun teman-teman ya. Iya. Jalur mujarobat itu faedah-faedah kayak gitu ada di mujarobat bos ya. Faedah nurbuat kayak gitu. Oke. Harusnya kan Anda mikir Pak, ini bisa mendatangkan raja jin. Harusnya Anda mikir waktu melakukan itu, waktu membaca wiritan itu. Masa iya raja jin dipanggil Anda bisa mau kan itu? Ya, raja jin mau dipanggil sama gini ya kan? Ya nggak mau lah, anak buahnya aja. RT aja jika Anda panggil gak ada kepentingan gak bakal datang Pak. RT itu Pak. Apalagi Anda panggil raja, ya kan? Bisa-bisa anak buahnya yang marah. Anda ngelunjak kan gitu, agaknya cuma santun. Raja kami dipanggil. Pada malam minggu yang di sana disebutkan faedahnya orang-orang akan menjadi cinta sama kita. Setelah kami baca ya tidak ada, biasa-biasa saja. Oke. Ini sudah kontradiktif teman-teman ya. Di awal-awal video ini dia ngaku dia orang NU bos, sudah punya santri, punya pengajian jamaah juga ada bos begitu. Berarti kan sudah dicintai orang dia bos. Ini yang mana yang bohong ini? Yang mana ini? Yang ngomong? Ya, yang ngomong pasti yang bohong bos ya. Kemudian ketika kami bacakan doa tersebut pada malam Kamis pada kunir yang katanya berubah menjadi emas, itu kami praktekkan itu dulu. Dan ketika ditanam ya sama saja tidak ada perubahan ya mungkin. Ya itu karena Anda gelubuk Pak. Globok Anda. Ongklonir bos ya. Kunyit mau jadi emas. Anda ini jalur halu kayaknya nih Pak ya kan, selain globok Anda juga halu. Maksudnya itu ya kunyit dibacain Nurbuat bisa jadi emas, jahe dibacain Nurbuat jadi perak, ya bos ya, cabe jadi berlian, ya gitu bos ya. Pasir jadi beras. Enak kalau gitu, pasir jadi beras, batu bata jadi bandeng. Enak kalau gitu, daun-daun jadi uang, ya kan? Nah, Anda sudah salah di sini Pak, salah. Karena Anda tadi itu kan cuma main-main gitu, bukan mengamalkan. Kalau mengamalkan ya isi doa itu diamalkan. Apa isi doa itu? Ibadah. Kan gitu. Rata-rata kalau orang dikasih wirid bos, dikasih zikir sama kiainya yang murabbi, yang gurunya yang mursyid atau orang-orang tasawuf bos, rata-rata jarang sekali kita mendengarkan ini untuk enggak. Rata-rata sudah kamu zikir itu untuk taqarrub ilallah. Gitu saja. Kalau taqarrub ilallah niatnya kayak gitu nggak akan kecewa walaupun nggak dapat apa-apa. Karena dari niatnya dari awal memang taqarrub mendekatkan diri kepada Allah. Lah ini sudah cari dunia juga ini. Memang dari awal dari narasi dia itu dunia tujuannya bos. Dari awal ya kan yang dicintai orang lah, yang undang raja jin. Buat apa raja jin diundang ya kan? Mau menguasai dunia Anda. Kalau doa itu benar, mungkin orang-orang banyak yang kaya sekarang. Dan lucunya dulu kami percaya saja, sehingga doa Nurbuat yang begitu panjang itu kami dulu hafal. Ya nggak begitu panjang, nggak sepanjang Yasin, pendek kok doa Nurbuat Pak. Kami juga tahu Pak ya. Ya. Oke.
Dulu kami hafal Allahumma di sultanil azim wadil manil qadir ya. Atau mungkin kami harus puasa dulu ya. Kami tidak sampai kalau Untung Anda nggak sempat puasa. Kalau puasa kemudian nggak puasa Waduh. bisa stres, bisa gila dia. Kecewa Karena tujuannya berat ya, kita. karena kecewa hanya jadi gila karena tujuannya. jadi emas ini kok. Nah, bisa jadi emas itu Pak Kunir Pak. Bisa, Dengan Mas, ya? membaca Nurbuat itu bisa, Bisa, Pak. Mas, ya? Saya jamin bisa, Bisa, jadi Mas, ya? emas. Ya, dengan baca Bisa. Nurbuat itu caranya Apa, Mas? Anda harus menanam kunyit itu di lahan mungkin 100 hektar, Pak. 100 hektar. Anda tanam, Anda siram setiap hari dengan baca Nurbuat. Kemudian kalau tumbuh Anda jual di pasar, uangnya Beli emas. Anda pakai untuk buat beli emas. Nah, itulah faedah Nurbuat. tuh. Dan tentang sifat 20 itu dari mulai wujud kita maqam mukhalafatul hawadisi itu bukan hanya bacaan-bacaannya. Kami bisa menerangkan secara rinci ya. Tapi setelah kami belajar semakin terus belajar, sekarang kami sudah tinggalkan sifat 20 tersebut ya. Oke, alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Kami belajar sifat 20 Bos. Ya. Semakin kami perdalam, semakin kami perdalam, kemudian kami perluas pengetahuan kita Bos. Kita belajar ke tauhidnya Wahabi Bos, ya Salafi, apapun yang beda mazhab dengan kita pelajari. Alhamdulillah kami masih bisa bertahan dan kami semakin yakin kepada akidah kami sifat 20. Ya. Ya, sebab sifat Allah itu ada dua pembagian, Pak. Ada yang kita beriman secara ijmal, secara global, bahwasanya Allah mempunyai semua sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan. Kemudian secara tafsil, secara perincian, tahu sifat 20 itu, ya Bos ya. Iya. Ya di antara sifat itu ya masih banyak Masih jelasnya banyak, Bos. Soalnya secara ijmal itu Bos ya. Dan setelah kami mempelajari tauhid Salafi Wahabi yang segitiga bermuda itu Bos ya. Aduh. Nah, kami semakin yakin untuk tidak pindah dari Aswaja, dari Asy'ariyah dan Maturidi Bos Iya ya. Bos, tambah kacau nanti ada mujasimahnya di sini. Ya ada mujasimahnya. Kami nggak suka itu Pak, nggak cocok. Oke. Itu jadi dulu itu kami punya beberapa kitab saja dan itu menjadi rujukan utama, tidak seperti sekarang kita banyak buku-buku di sini, banyak kitab-kitab di sini, kitab-kitab. Oke. Ya. Ya, dulu katanya kitabnya hanya beberapa saja. Ya mungkin Anda waktu di pesantren ketika dikirim nggak dibelikan kitab, Pak. Iya, Bos. Mungkin dipakai untuk yang lain. Anda suka main-main kayaknya ini. Ya, itu dipakai main-main. Iya, dipakai main-main. Itu. Padahal jika Anda memang benar-benar NU, jika Anda benar-benar NU dan mondoknya dulu benar, pasti Anda akan mengikuti Basul Masail di pondoknya itu, Bos ya. Ya, Seminggu sekali atau sebulan sekali Basul Masail, dan rujukan Basul Masail itu banyak Pak di perpustakaan kalau nggak beli kitab sendiri, Bos ya. Ya. Ada perpustakaannya di pondok itu buat rujukan untuk Basul Masail, Bos bisa ya. pinjam, Bos. Untuk bahas-bahas hukum-hukum yang terupdate hari ini, hukum apa, hukum Bitcoin kayak apa, kayak kripto kayak apa, kayak itu loh. Kayak gitu, Pak. Ada banyak rujukannya, Pak. Ya kan? Dari sini saya sudah meragukan bahwa dulunya Anda NU dan saya sudah ragu mulai dari sini. Di sini ya. Dulu itu seperti itu. Seolah-olah ketika kita masih di NU itu ilmu itu dikekang. Kalau bahasa kampungmu seperti kurung batok. Jadi sudah begitu. Bohong, dia bohong teman ya. Ini sudah mulai bohongnya dia. Ya. Sudah Mulai ketahuan. Saya jadi ragu di mulai NU. ketahuan karakternya ya. Sudah. Mana ada NU kayak gitu, Pak? NU itu bahkan Madzhabul Arba'ah kan, Pak? Madzhabul Arba'ah, 4 imam, ya kan? Justru yang kayak gitu, ini kalangan kalian, Salafi Wahabi ini yang dikungkung, dikekang Iya. untuk hanya mendengarkan Para ustadz-ustadznya. cuitan-cuitan dari para ustadznya saja dan dilarang untuk mendengarkan dari kelompok lain. Bahkan saat nongkrong-nongkrong pada orang yang difitnah dengan bid'ah itu nggak boleh. Nggak Satu boleh. grup WA suruh keluar. Satu grup Misalnya, ya kan? WA. Ini siapa yang berbohong? Memutar balik fakta, playing victim, ya kan, ranggena, ya kan, otaknya muter-muter kayak dermulen. Ketika kami masih SD dulu, itu diajak ziarahnya minta agar pintar ke penghuni kubur tersebut. Tapi meskipun mereka meminta kepada kubur-kubur, tetap saja mereka juaranya tidak sampai juara 1. Kami terus juara 1 dulu ya. Ya. Juara apa, Oke. Bos? Juara 1 dia teman-teman ya, juara 1 SD-nya dulu. Ya juara 1. Oke, ini mungkin untuk menaikkan rating portofolionya dia, Bos ya, Iya. di jamaahnya itu. Betul, Saya dari SD itu juara 1. Makanya kalau ngasih amplop sama saya jangan tipis-tipis Ya. gitu. Karena saya ini Juara 1. brilian gitu, ya kan? Cerdas. Cerdas. Mulai SD. Nah, dan Anda harus tahu juga Salafi Wahabi bahwa asalnya orang ini dari kecil memang sukanya ke perdukunan ya, ke mistik-mistik. Dia perginya ke kuburan. Sudah SD dia sudah mistik ya. Nah, Ke kayak gitu kuburan teman-teman. sudah. Dan maklum lah kalau anak SD masih mungkin akidahnya belum ada, Bos, masih Iya. kosong.
Itu kami sering mendengar kajian Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Zawas rahimahullah taala, Ustadz Abdul Hakim. Oke. Jadi awal mula dia itu tertarik pada Salafi Wahabi dan pindah ke manhaj mereka ini gara-gara mendengarkan Radio Roja. Oke, saya iya Pak, jika Anda memang mau promosi Radio Roja atau TV Roja. Dulu saya di Jawa Barat juga suka mendengarkan Radio Roja, Pak. Dan semakin saya mendengarkan, semakin apa, Mas? risih, semakin saya nggak respect. Soalnya dari kecil saya itu emang nggak suka sama orang-orang yang suka menghakimi orang lain dengan satu narasi atau satu sudut pandang, gitu Bos. Tidak dicari dulu secara hermeneutik penyebabnya apa, kronologisnya gimana, kejadiannya seperti apa. Itu saya memang tidak suka. Makanya sampai sekarang saya tidak percaya pada ustadz-ustadz Radio Roja. Mau itu ustadz siapapun, ustadz Balok, ustadz Balon, ya sama saja. Ustadz Balon Kuada 5, ustadz Pohon Cemara, kemudian ustadz Balok, siapapun itu. Ustadz Wudhu ada 2, kemudian ustadz siapa lagi? Ustadz dalilnya mana? Kemudian banyak lah ustadz-ustadz itu ya, yang kami itu nggak respect sudah, karena nggak sesuai dengan dalil-dalil yang kami pahami teman-teman ya. Jadi orang sebenarnya kalau mau belajar, ya itu akan mudah menerima kebenaran. Ya kami pun seperti itu. Ketika ada orang mengharamkan musik, kita cari tahu hukum musik. Akhirnya ternyata di dalam hadis Imam Al-Bukhari disebutkan tentang pendapat-pendapat ulama tentang musik. Ternyata ulama pun mengharamkan seperti Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali. Dia bohong lagi ya. Ini kami ambil dari situs ulama Salafi Wahabi sendiri, yaitu Soleh Muhammad Al-Munajjid ya. Muhammad Soleh Al-Munajjid atau siapalah saya nggak tahu. Ini Imam Ghazali di dalam kitab As-Sunnah An-Nabawiyah baina ahli al-fiqhi wa ahli al-hadis fi ibahatihi lil ghina wal musiqa ala anal asla fil asya al ibaha. Nih, bahwasanya Imam Ghazali membolehkan musik karena hukum asal sesuatu itu adalah al ibaha, boleh. Karena apa? Tidak ada hadis yang melarang atau mengharamkan musik secara mutlak loh ya. Oke. Wa kadzalika bi annal ghina ma huwa illa kalamun fahsanuhu hasanun wa qabihu qabihun wa qabihu qabihun. Bahwasanya nyanyian itu apa, Bos? Nyanyian itu adalah nyanyian itu adalah kalam, hanya ucapan saja. Tergantung apa yang dilontarkan, yang diucapkan. Ketika ucapannya baik ya baik, ketika ucapannya jelek ya jelek lah, seperti itu. Wal musiqa kal ghina, musik itu seperti nyanyian juga. Berarti musik itu seperti nyanyian. Waqtu ra'aitu fi sunnati anna Nabi sallallahu alaihi wasallam madaha sauta Abi Musa al-Asy'ari. Dan saya mengetahui, kata Imam Ghazali, bahwasanya Nabi pernah memuji suaranya Abi Musa al-Asy'ari, bahkan huluan, dan itu indah sekali. Wa qad sami'ahu yataqanna bil Qur'an faqala lahu laqad utitu mizmaron min mazamiri ali Dawuda. Baca. Laqad utitu mizmaron min mazamiri ali Dawuda. Kemudian setelah mendengarkan keindahan suara Abu Musa al-Asy'ari yang membacakan Al-Qur'an, Rasulullah bersabda, "Sungguh aku telah dikasih oleh Allah seruling dari beberapa serulingnya keluarga Nabi Daud." Nah, itu tanggapan Nabi kepada suara Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian kata Imam Ghazali, walau kana al-mizmaru alatan radiatan ma qala lahu dzalika. Seandainya seruling itu adalah perkara yang diharamkan, perkara yang buruk, tentu Rasulullah tidak akan mengumpamakan suaranya Abu Musa al-Asy'ari ini dengan seruling. Nah, berarti seruling bukan suatu yang buruk, Bos ya. Apalagi konteksnya di situ kalam. Abu Musa al-Asy'ari melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an sama Nabi disamakan dengan seruling. Nah, berarti seruling ini nggak jelek teman-teman, nggak haram juga. Ya. Wa qad sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dafa wal mizmar duna taharrujin. Nah, Rasulullah juga pernah mendengarkan musik-musik dari tabuhan-tabuhan rebana ataupun yang gendang-gendang itu teman-teman ya. Wal mizmar, seruling juga. Tanpa merasa malu gitu loh, ya kan? Wala adri min aina harma al-musiqa wa nafara fi sima'iha. Dan saya tidak tahu dari mana terus dalil pengharaman secara mutlak ini, kata Imam Ghazali, orang-orang yang mengharamkan itu dan menghindar atau berlari dari mendengarkan musik itu. Kenapa? Gitu teman-teman ya. Ini pendapat Imam Ghazali. Menyikapi kenapa fenomena-fenomena orang-orang yang katanya pindah ke Salafi dari NU atau orang-orang Salafi yang masih bertahan, ustadz-ustadznya. Guru Gembul akan menjawab. Dengarkan baik-baik teman-teman ya.
Assalamualaikum Baraya. Kalau Baraya mau jadi agamawan tapi cepat kaya, niatnya emang udah jelek sejak awal, maka jangan jadi kiai NU, jangan jadi ustadz NU. Kenapa? Sebab kalau ceramah nanti ada sunduk, ada yang sedekah buat ustadznya kayak gitu, itu paling yang nyumbang tuh 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 tuh udah heboh gitu. Coba aja. Nah, saran saya mendingan jadi ulama-ulama atau ustadz-ustadz dari kelompok sunnah atau salafi atau wahabi yang begitulah namanya. Itu kalau mereka nyumbang itu 50.000, 100.000 berapa gitu, jadi sekali pulang tuh bawa uang tuh bisa sampai puluhan juta rupiah. Itu teman-teman ya. Jadi yang di NU, yang tetap bertahan di NU ini rata-rata orang ikhlas. Mungkin itu saja obrolan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan kita berpikir lagi dengan jernih. Amin. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.